Sebelumnya, perjalanan KA Blambangan Express mulai dari stasiun Jakarta Pasar Senen sampai dengan stasiun Cirebon. Berhenti di 3 stasiun yakni Jatinegara, Bekasi, dan Karawang. Segmen pertama dari Jakarta Pasar Senen ke Karawang sekaligus napatilas jalur peninggalan Batavia Ooster Spoorweg Maatschappij, BOS. Kemudian lanjut di sepertiga lintas Karawang Padalarang, yakni shortcut menuju Priangan yang dibangun Staatspoorwegen, SS, tahun 1902 hingga 1906. Stasiun Cikampek adalah titik percabangan antara 2 jalur shortcut peninggalan SS. Pertama ialah jalur KA Cikampek Padalarang, yang dibangun untuk memperpendek waktu tempuh menuju Priangan. Di sini, kereta akan melewati sejumlah jembatan ekstrim dan terowongan sasak saat. Kedua ialah lintas Cikampek Kroya yang terbagi dalam 2 segmen, yakni jalur kereta Cikampek Cirebon dan jalur KA Cirebon Kroya. Perjalanan KA Blambangan Express ini melewati shortcut yang kedua. Tapi hanya di segmen Cikampek Cirebon yang juga bagian dari jalur kereta Pantura Barat. Di sini terdapat 1 jembatan ekstrim, yakni Jembatan Cimanuk Jatibarang, sebelum masuk stasiun Jatibarang. Pintu masuk utama Indramayu saat ini. Sebenarnya, stasiun tersebut punya percabangan ke Indramayu Kota. Namun sudah lama nonaktif. Perjalanan KA Blambangan Express juga melintas langsung di sini. Terus melaju dan baru berhenti di stasiun Cirebon, di mana kereta akan berhenti cukup lama untuk mengisi persediaan air. Mengingat perjalanan yang akan sangat panjang menuju Banyuwangi. Setelah berhenti untuk naik turun penumpang dan menambah persediaan air, kereta api Blambangan Express diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon Kejaksaan. Sebagai tambahan info, saat ini tengah terjadi perdebatan terkait dengan penamaan stasiun. Bermula dari kontrak kerjasama naming rights antara PT KAI dengan BT Batik Trusmi, di mana stasiun nantinya akan menjadi Cirebon BT Batik Trusmi. Namun penamaan itu mendapat penolakan dari sejumlah kalangan, termasuk anggota DPRD Cirebon. Sehingga PT KAI membatalkan acara peresmian pada tanggal 1 Oktober 2025 kemarin. Bahkan sejumlah kalangan itu malah menginginkan tambahan nama Kejaksaan, atau Kejaksan, alih-alih BT Batik Trusmi. Sedangkan dalam sejarahnya, terutama sejak awal beroperasi 1916, nama Kejaksaan belum pernah dipakai. Naming rights sejatinya bukanlah hal baru di transportasi umum.
Tentunya kita cukup familiar dengan nama-nama seperti Semarang Tawang Ban Jateng, Tegaluar Sumarekon, Pancoran Ban BJB, Senayan Mastercard, Blok MBCA, sampai Petukangan Demasif. Selama ini belum pernah ada masalah. Namun baru pertama kali terjadi masalah di Cirebon BT Batik Trusmi. Batalnya peresmian tanggal 1 Oktober yang lalu jelas merugikan pihak BT Batik Trusmi yang telah mempersiapkan jauh-jauh hari. Terlihat dalam salah satu video yang beredar di media sosial, di mana salah satu pengurus BT Batik Trusmi mengungkapkan kekecewaannya kepada PT KAI. Semoga saja ada jalan keluar terbaik antara kedua belah pihak. KA Blambangan Express persiapan melintas langsung stasiun Cirebon Perujakan. Dari segi usia, stasiun ini lebih tua dari stasiun Cirebon yang saat ini tengah mengalami permasalahan terkait naming rights. Pertama kali beroperasi tahun 1914 di bawah operator swasta Semarang Cirebon Stroomtramaatschappij, SCSM. Operator swasta yang mengoperasikan jalur kereta Cirebon Semarang. Pada tahun 1912 hingga 1916, Staatspoorwegen, SS, membangun jalur KA Cirebon Kroya. Di mana stasiun Cirebon Perujakan ini menjadi titik percabangan menuju stasiun Kroya. Sekarang, stasiun ini banyak melayani perjalanan kereta ekonomi. Khususnya ekonomi PSO seperti Airlangga dan Bengawan. KA Blambangan Express tengah melintas di jalur kereta Pantura Barat peninggalan SCSM, yang menghubungkan Cirebon dan Semarang. SCSM membangun jalur ini beserta sejumlah percabangan pada periode 1897 hingga 1914. Melewati kota-kota sepanjang pantai utara Jawa seperti Tegal dan Pekalongan. Jalur ini melayani angkutan penumpang dan barang. Tak kurang dari 27 pabrik gula berada di sepanjang jaringan rel SCSM di Pantura Barat ini, termasuk di percabangan Cirebon Kadipaten. Sehingga seringkali lintas ini dinamakan Suikerlij atau jalur gula. Sebagian jaringan sebenarnya telah ada sebelum SCSM dirintis. Seperti jalur KA Tegal Balapulang milik Java Spoorwegmaatschappij, JSM, yang telah terbangun sejak 1884. Namun pada tahun 1897, SCSM membeli semua aset perkeretaapian milik JSM. Sehingga jalur JSM menjadi bagian dari jaringan SCSM. Ketika pertama kali beroperasi, jalur kereta Pantura Barat SCSM merupakan lintasan tram atau kereta ringan. Untuk meningkatkan kecepatan dan waktu tempuh, SCSM melakukan peningkatan di jalur Cirebon Semarang pada periode 1912 sampai 1921. Banyak belokan dipotong sehingga panjang lintasan berkurang dari 245 menjadi 222 km. Terhitung sejak 1921, jalur kereta Pantura Barat sudah melayani kereta biasa yang bisa melaju lebih cepat. Hanya percabangan Cirebon Kadipaten yang masih melayani tram sampai nonaktif sekitar tahun 1975. Selama kurang lebih seabad, jalur kereta Pantura merupakan jalur rel tunggal atau single track. Kebanyakan sistem persinyalannya masih mekanik. Rel tunggal jelas sudah tak sesuai dengan tuntutan zaman yakni kecepatan dan ketepatan waktu. Belum lagi rel tunggal dengan persinyalan mekanik juga sangat berisiko.
terutama jika terjadi kesalahan dalam membaca sinyal. Untuk itu secara bertahap, jalur kereta Pantura mulai upgrade ke double track pada dekade 2000-an. Kemudian pada periode 2011 hingga 2014, pemerintah menargetkan seluruh lintasan dari Jakarta hingga Surabaya sudah double track. Tuntutan ini makin kencang terutama sejak terjadinya tragedi Petarukan Pemalang tanggal 2 Oktober 2010. Hasilnya, tahun 2014 jalur double track Pantura sepanjang 727 km sudah beroperasi penuh hingga sekarang. Peningkatan ini juga merangsang pertumbuhan ekonomi dan bertambahnya perjalanan kereta api. Keberadaan shortcut antara Surabaya Pasar Turi dan Surabaya Gubeng merupakan efek langsung dari ini, sehingga memungkinkan adanya perjalanan langsung sampai ke ujung timur Pulau Jawa. Dan KA Blambangan Express, yang sekarang kita naiki dan punya rute terpanjang di Indonesia, adalah salah satu buah dari double track 727 km itu. KA Blambangan Express melintas langsung stasiun Losari. Ini adalah stasiun paling timur di Kabupaten Cirebon. Meskipun punya bangunan megah yang mendukung double track dan sistem persinyalan elektrik, stasiun ini telah berdiri sejak era SCSM. Bangunan lama peninggalan SCSM masih tetap berdiri sampai sekarang. Di GPK 2025, hanya satu kereta yang berhenti yakni Kaligung.
Perjalanan KA Blambangan Express telah memasuki Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dan melintas Stasiun Tanjung, yang juga masih peninggalan SCSM. Awalnya stasiun ini memiliki 2 jalur. Namun pada saat pembangunan double track segmen Losari Brebes pada tahun 2013, jalurnya bertambah menjadi 4 beserta bangunan baru dan sistem persinyalan elektrik buatan PT Land Industri. Adapun bangunan lama peninggalan SCSM tepat di samping bangunan baru dan kini berfungsi sebagai kantor. Di Kabupaten Brebes terdapat 11 stasiun kereta. Dari ke-11 tersebut, 9 diantaranya masih aktif. Baik melayani penumpang, barang, dan sebatas mengatur persinyalan. Adapun untuk jalur kereta Pantura Barat peninggalan SCSM, ada 3 stasiun yang terletak di Kabupaten Brebes. Stasiun Tanjung, Bulakamba, dan Brebes. KA Blambangan Express melintas langsung stasiun Bulakamba. Stasiun ini punya 3 jalur ketika masih aktif, dengan jalur 2 merupakan spur lurus. Namun dengan selesainya double track segmen Losari Brebes, mulai tanggal 10 Desember 2013 stasiun ini nonaktif. Dengan tinggal menyisakan 2 jalur lurus saja, yakni jalur 2 dan 3. Sedangkan Wesel dan jalur 1 telah dicabut seluruhnya. Bangunan stasiun kini dipakai untuk kantor resor Jalan Rel 314 Bulakamba. Di petak antara stasiun Bulakamba dan stasiun Brebes, sebenarnya ada percabangan menuju pabrik gula Banjaratma. Tepatnya di daerah Kelampok. Pabrik gula ini beroperasi pada tahun 1913 dan berhenti beroperasi 1997. Sekarang, bangunan bekas pabrik gula Banjaratma telah menjadi rest area KM 260 Banjaratma, di Jalan Tol Trans Jawa. Selain Banjaratma, di Kabupaten Brebes masih ada 2 pabrik gula lagi yakni Kersana atau Ketanggungan Barat, dan pabrik gula Jati Barang. Saat ini, operasional Banjaratma dan Kersana yang sudah nonaktif digabungkan ke pabrik gula Jati Barang.
KA Blambangan Express menyeberangi jembatan Sungai Pemali Brebes. Sungai Pemali atau Kali Brebes merupakan sungai terpanjang di Kabupaten Brebes dengan panjang 125,4 km. Hulu sungai ini di Desa Winduaji yang berbatasan dengan Kabupaten Banyumas dan bermuara di Laut Jawa. Nampak di samping ada bekas jembatan. Bisa jadi ini adalah jembatan lama peninggalan SCSM. Sebelum jalur kereta Pantura jadi double track. Perjalanan kita telah memasuki stasiun Brebes. Inilah stasiun sekaligus pintu masuk utama Brebes. Stasiun ini telah ada sejak era SCSM. Stasiun Brebes melayani sebagian perjalanan KA jarak jauh dan KA aglomerasi Kaligung rute Semarang Poncol, Cirebon Prujakan PP. Meski demikian, belum ada fasilitas face recognition di sini. KA Blambangan Express sendiri melintas langsung di stasiun ini. Passengers, in a few moments, will arrive at the Gap Station. If you end your trip at the Gap Station, please prepare yourself and check your luggage. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Baru saja kita melewati percabangan antara jalur kereta Pantura Barat dengan jalur kereta Tegal Prupuk. Perjalanan KA Blambangan Express kini persiapan masuk pemberhentian berikutnya, Stasiun Tegal.
KA Blambangan Express tiba di stasiun Tegal. Stasiun ini hanya sejengkal menuju alun-alun kota Tegal. Tepat di depan stasiun terdapat sebuah bangunan peninggalan sejarah yang dulunya adalah kantor SCSM, yakni Gedung Birao Tegal. Nampak stasiun Tegal telah selesai renovasi. Sekali lagi, KA Blambangan Express akan menambah persediaan air. Mengingat perjalanan yang sangat jauh ke ujung timur Pulau Jawa. Seperti inilah suasana stasiun Tegal saat KA Blambangan Express menambah persediaan air. Bangunan stasiun sendiri adalah bangunan kedua yang mulai beroperasi tahun 1918. Masuk bagian dari kompleks SCSM yang terdiri dari perumahan karyawan, sekolah, perkantoran, dan sebidang taman hijau. Semuanya berdasarkan desain dari arsitek Belanda, Henry Maclean Pont. Arsitek yang sama juga merancang Gedung Birao Tegal yang satu kompleks dengan stasiun Tegal. Setelah melakukan pengisian air, KA Blambangan Express berangkat lagi dari stasiun Tegal. Sejarah perkeretaapian Tegal sendiri mulai pada tahun 1885, ketika Java Spoorweg Maatschappij, JSM, mengoperasikan jalur kereta api Tegal Balapulang, di mana stasiun Tegal adalah terminus sisi utara. Kemudian tahun 1895, SCSM mengakuisisi JSM dan sejak itu semua jaringan kereta api yang ada di Tegal menjadi bagian dari SCSM. Stasiun Tegal kemudian bergeser lebih ke selatan, menempati area sekarang sejak 1918. Sebagai stasiun utama dan terbesar di wilayah Tegal, stasiun ini memiliki fasilitas yang cukup lengkap termasuk Balai Yasa Tegal dan depo lokomotif Tegal yang dilengkapi dengan turntable. Bekas stasiun lama berlokasi di Jalan Panggung Timur yang tak jauh dari depo lokomotif dan turntable tersebut. Jalur peninggalan JSM yakni Tegal Balapulang kemudian diperluas hingga Prupuk. Bersamaan dengan pengoperasian stasiun Prupuk oleh Staatspoorwegen, SS, tahun 1917, sebagai bagian dari jalur KA Cirebon Kroya. Antara SS dan SCSM ada semacam kerjasama, di mana penumpang SCSM bisa transit di stasiun Prupuk untuk selanjutnya pindah ke kereta SS. Hal yang sama juga bisa dilakukan di Cirebon Perujakan. Selain melakukan perawatan sarana kereta, Balai Yasa Tegal telah berhasil memodifikasi beberapa kereta makan. Bahkan bisa dikatakan memiliki spesialisasi tersebut. Salah satu karya dari Balai Yasa Tegal ialah kereta makan New Generation modifikasi. Kereta ini dulunya merupakan kereta bisnis. Setelah tak lagi dipakai, oleh Balai Yasa Tegal dirombak untuk kemudian dimodifikasi menjadi New Generation. Depo lokomotif Tegal memiliki fasilitas standar, termasuk turntable. Depo ini digunakan sebagai tempat untuk menyimpan lokomotif. Stasiun Tegal juga memiliki sepur simpan untuk menyimpan rangkaian kereta aglomerasi seperti KA Kaligung. Dulu pernah ada percabangan menuju Pelabuhan Tegal yang masih perlu diteliti lagi sejarahnya. Kapan jalur ini mulai dioperasikan? Apakah telah ada sejak era JSM? Atau malah dibangun oleh SCSM? Semuanya masih meninggalkan misteri karena minimnya literatur. SCSM masih membangun dan mengoperasikan jalur tram ketika mengakuisisi JSM tahun 1895. Baru pada tahun 1918 bersamaan dengan pengoperasian stasiun Tegal yang sekarang, SCSM mulai mengoperasikan kereta api biasa. Bersamaan itu SCSM menutup jalur tram lama yang melewati perhentian-perhentian di Limbangan, Kaligangsa, Krandon, Sumur Panggang, dan Pasurungan. Kemudian menggantikannya dengan jalur baru. Stasiun Tegal sebagai stasiun utama dan terbesar dengan fasilitas lengkap terletak di kota Tegal. Selain itu masih ada dua stasiun besar lainnya di wilayah Kabupaten Tegal yakni Stasiun Slawi dan Stasiun Prupuk. Stasiun Slawi merupakan bagian dari jalur KA Tegal Prupuk. Ketika masih dioperasikan oleh JSM sebagai jalur Tegal Balapulang sampai diakuisisi SCSM, Slawi hanyalah sebuah halte. Kemudian ditingkatkan menjadi stasiun. Sempat sepi tanpa layanan penumpang, Stasiun Slawi dan jalur peninggalan JSM kini melayani KA Kamandaka dan Joglo Semarkerto. Sementara itu,
Stasiun Prupuk berada di ujung selatan dan merupakan titik pertemuan dengan jalur KA Cirebon-Kroya. KA Blambangan Ekspres menyeberangi jembatan Sungai Ketiwon. Sungai ini merupakan hasil sodetan dari Sungai Kaligung dan menjadi batas antara kota dengan Kabupaten Tegal. Sebagai tambahan, Sungai Kaligung merupakan sungai terpanjang yang melintasi wilayah Tegal. Mulai dari Gunung Slamet di sisi hulu dan bermuara di Laut Jawa. Dulu, sungai ini mengalir langsung ke kota Tegal, tepatnya di daerah Panggung. Namun karena sering mengalami banjir, pemerintah kolonial Belanda waktu itu membuat sodetan sekaligus bendungan Pesayangan yang berhasil memecah aliran Sungai Kaligung. Sehingga aliran utamanya dibelokkan sepanjang Desa Kalimati ke wilayah timur sampai akhirnya ke Pantura dan bermuara di Laut Jawa. Hasil sodetan ini menjadi Sungai Pepil sampai ke Jembatan Pantura, kemudian dari Jembatan Pantura ke Laut Jawa bernama Sungai Ketiwon. Nama KA Kaligung, kereta aglomerasi rute Semarang-Poncol Cirebon-Perujakan, berasal dari Sungai Kaligung. Baru saja KA Blambangan Ekspres melintas langsung Stasiun Larangan. Stasiun ini terletak di Kabupaten Tegal. Sebenarnya ada stasiun Larangan yang lain di Kabupaten Brebes dan menjadi bagian dari jalur KA Cirebon-Kroya yang dibangun SS tahun 1912 hingga 1914. Sedangkan stasiun Larangan yang baru saja kita lewati merupakan peninggalan SCSM. Sekarang, stasiun ini hanya melayani angkutan BBM Pertamina tujuan Maos. KA Blambangan Ekspres melintas langsung Stasiun Suradadi. Masih terletak di Kabupaten Tegal. Stasiun ini awalnya hanya memiliki 2 jalur. Sejak pengoperasian double track segmen Larangan Pemalang pada 9 Desember 2009, jalurnya bertambah jadi 3 dengan jalur 2 dan 3 merupakan sepur lurus. Tak ada layanan penumpang di sini kecuali untuk persusulan.
Perjalanan kita telah memasuki Kabupaten Pemalang dan baru saja melintas langsung stasiun Pemalang. Merupakan stasiun utama dan satu-satunya yang melayani penumpang di kabupaten tersebut. Letak stasiun paling barat ini cukup strategis dekat dengan pasar kota Pemalang. Tanggal 2 Oktober 2010 terjadi kecelakaan kereta api di stasiun Petarukan Pemalang, di mana KA Senja Utama Semarang 116 yang sedang berhenti menunggu persusulan ditabrak dari belakang oleh KA Argo Bromo Anggrek 4. Berawal dari keterlambatan keberangkatan KA Senja Utama Semarang dari stasiun Jakarta Pasar Senen, sehingga harus BLB di stasiun Petarukan Pemalang. Menunggu persilangan dengan KA Argo Bromo Anggrek 3 dan KA Senja Kediri, kemudian disusul Argo Bromo Anggrek 4. KA Senja Utama Semarang berhenti di jalur 3 stasiun Petarukan. Persilangan dengan dua kereta yang melintas langsung jalur 2 berlangsung aman dan lancar. Namun ketika menunggu persusulan yang terjadi adalah bencana. KA Argo Bromo Anggrek 4 yang seharusnya melintas di jalur 1 tiba-tiba masuk jalur 3. Kemudian menghantam dengan keras kereta paling belakang milik KA Senja Utama Semarang. Akibatnya 36 penumpang meninggal dunia dan 40 lainnya luka-luka. Tragedi Petarukan Pemalang tanggal 2 Oktober 2010 menjadi kecelakaan kereta api terbesar kedua setelah tragedi Bintaro 1987. Sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Meski merupakan stasiun besar kelas 2 dengan 4 jalur, saat ini stasiun Comal tak ada layanan angkutan penumpang. Terakhir kali stasiun ini melayani angkutan penumpang di tahun 2015, yaitu KA Kamandaka Rute Purwokerto Semarang Tawang PP. Merupakan stasiun paling timur di Kabupaten Pemalang. Sekitar 2 km sebelah barat terdapat jembatan Sungai Comal. Sungai ini melintasi 3 kabupaten yakni Tegal, Pemalang, dan Pekalongan. Bermuara di Mojo Pemalang.
Perjalanan KA Blambangan Express telah memasuki Kabupaten Pekalongan dan melintas langsung stasiun Sragi. Ini adalah satu-satunya stasiun yang masih aktif di Kabupaten Pekalongan. Merupakan stasiun terakhir sebelum tiba di pemberhentian berikutnya, Stasiun Pekalongan. KA Blambangan Express melintas jembatan Sungai Pencongan di Kabupaten Pekalongan. Sungai Pencongan merupakan salah satu sungai besar di Kabupaten Pekalongan. Sungai ini memiliki panjang sekitar 52 km dan bermuara di Laut Jawa. Perjalanan KA Blambangan Express tiba dan berhenti di Stasiun Pekalongan. Stasiun ini adalah pemberhentian ketujuh dari kereta dengan rute terpanjang di Indonesia saat ini. KA Blambangan Express berhenti beberapa menit untuk turun naik penumpang di stasiun ini. Stasiun Pekalongan pertama kali beroperasi tahun 1898 sebagai bagian dari jalur kereta Pantura Barat antara Semarang dan Cirebon yang dioperasikan oleh SCSM. Awalnya stasiun ini melayani angkutan barang dan penumpang dengan kereta ringan atau tram. Baru sekitar tahun 1912 stasiun ini mulai melayani kereta konvensional. Bersamaan dengan peningkatan jalur kereta Pantura Barat SCSM dari jalur tram ke kereta biasa. Seiring dengan itu juga, Stasiun Pekalongan punya percabangan menuju Kedunguni hingga Wonopringgo yang diresmikan pada 7 Februari 1916. Namun hanya beroperasi hingga awal zaman pendudukan Jepang. Selain itu juga ada percabangan ke pelabuhan yang kini nonaktif.
Setelah berhenti selama beberapa menit, KA Blambangan Express berangkat lagi dari stasiun Pekalongan, stasiun utama dan terbesar di Pekalongan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, stasiun ini pernah memiliki percabangan ke Wonopringgo dan Pelabuhan Pekalongan yang sudah nonaktif. Selain itu, stasiun Pekalongan punya depo lokomotif yang juga sudah lama nonaktif, dan gudang milik DJ KA di sebelah selatan. KA Blambangan Express melintas jembatan Sungai Pekalongan. Sebenarnya Sungai Pekalongan ini merupakan salah satu aliran Sungai Banger yang merupakan sungai utama di kota Pekalongan. Dan inilah aliran utama Sungai Banger yang nantinya akan bertemu dengan Sungai Pekalongan, sebelum bermuara di Laut Jawa. Sungai ini dikenal karena pencemarannya oleh limbah batik dan sampah organik, serta mengalami permasalahan banjir akibat air hujan dan pasang surut air laut. Pemerintah Kota Pekalongan telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini, termasuk pembangunan sistem drainase baru yang dilengkapi pompa dan pembangunan pintu air baru untuk mengendalikan banjir. Perjalanan kita telah memasuki Kabupaten Batang, dan baru melintas di Stasiun Batang Lama. Pembangunan double track di jalur kereta Pantura Barat membuat stasiun ini nonaktif dan aktivitas pindah ke bangunan baru. Sebenarnya, bangunan lama ini punya nama lain Stasiun Senggol, karena letaknya di depan Pasar Senggol. Pasar tersebut juga telah dibongkar untuk double track.
Inilah stasiun Batang yang sekarang. Terletak di sebelah timur Sungai Lojahan, dan tak jauh dari pantai. Namun stasiun ini sepi karena penumpang lebih memilih turun di stasiun Pekalongan yang lebih besar. Untuk meramaikannya, PT KAI bersama Kemenhub dan pemerintah Kabupaten Batang sepakat memfungsikan stasiun Batang untuk melayani angkutan penumpang. Di mana saat ini ada 3 KA jarak jauh dan 1 KA aglomerasi yang berhenti di stasiun Batang. KA Argo Muria, Menoreh, Tawang Jaya Premium, dan Kaligung. Jalur kereta Pantura Barat di wilayah Kabupaten Batang memiliki keunikan. Sebagian jalur berada sangat dekat dengan Laut Jawa. Bahkan jadi ciri khas jalur peninggalan SCSM ini. Namun sejak menggunakan double track, posisi jalur kereta bergeser agak jauh dari pinggir pantai. Hal ini untuk meminimalisir tikungan yang bisa memperlambat laju kereta. KA Blambangan Express melintas langsung stasiun Kuripan. Awalnya stasiun ini memiliki 3 jalur. Namun seiring dengan pembangunan double track, jalurnya bertambah jadi 4. Bangunan lama peninggalan SCSM telah dibongkar untuk proyek tersebut dan kini menggunakan bangunan baru. Setelah stasiun Kuripan, KA Blambangan Express persiapan untuk melintas di jalur pinggir Laut Jawa, yang menjadi ciri khasnya jalur kereta Pantura Barat. Meski sekarang tak lagi menggunakan jalur lama yang sangat dekat dengan bibir pantai.
Akhirnya KA Blambangan Express melintas di pinggir Laut Jawa. Di beberapa titik, garis pantai seolah berdekatan dengan jalur kereta. Walaupun posisinya agak jauh, dan tak sedekat jalur lama yang masih single track. Di jalur pinggir Laut Jawa yang merupakan ciri khas Pantura Barat ada satu stasiun yakni pelabuhan. Beda antara double track dan jalur lama, selain jarak dengan bibir pantai adalah tikungannya. Saat ini jalur kereta dibuat lebih lurus. Meski masih ada tikungan, radiusnya tak setajam tikungan di jalur lama peninggalan SCSM. Perjalanan kita kini telah memasuki stasiun pelabuhan. Stasiun ini terbilang unik dari segi letak karena terletak di bawah bukit, dan tak jauh dari situ sudah terbentang Laut Jawa, sehingga stasiun ini menjadi satu-satunya stasiun kereta api aktif yang terletak persis di pinggir pantai. Namun sayangnya, tak ada kereta yang berhenti di stasiun pelabuhan. Ini adalah pelabuhan di kawasan industri terpadu Batang, KITB. Sebuah kompleks kawasan industri yang terintegrasi langsung dengan pelabuhan dan jalan tol Trans Jawa. Rencananya di dekat dermaga KITB ini akan dibangun semacam dry port khusus untuk angkutan barang. Keunggulan dari kawasan industri terpadu yang terintegrasi pelabuhan, jalur kereta api, dan jalan tol adalah efisiensi waktu dan biaya. KA Blambangan Express melintas di depan tebing Sanggrahan. Tebing ini kadang dijadikan sebagai spot hunting fotografi di jalur pinggir Laut Jawa. Dari sini nampak jembatan jalur lama yang kini telah ditutup permanen. Jika dibandingkan dengan jalur lama peninggalan SCSM, jalur pinggir Laut Jawa atau segmen Kuripan Krengseng yang sekarang banyak memapas bukit, termasuk tebing Sanggrahan yang baru saja kita lewati. Hal tersebut tentunya mengurangi pemandangan Laut Jawa, meski masih bisa dinikmati di beberapa titik.
Perjalanan kini melintas langsung stasiun Krengseng, stasiun paling timur di Kabupaten Batang. Meski tak melayani angkutan penumpang, stasiun ini punya keunikan, di mana jalur 2 merupakan sepur baduk, yang terletak di tengah-tengah antara dua sepur lurus yakni jalur 1 dan 3. KA Blambangan Express kini telah memasuki Kabupaten Kendal, yang merupakan bagian dari aglomerasi Kedung Sepur. Perjalanan juga telah tiba di ujung senja, di mana waktu maghrib seharusnya telah tiba. KA Blambangan Express melintas langsung stasiun Wellery, stasiun utama di Kabupaten Kendal dan satu-satunya yang melayani naik turun penumpang, terutama setelah stasiun Kendal nonaktif pada tahun 1980. Stasiun ini hanya disinggahi oleh sebagian besar kereta ekonomi dan campuran. Dari jalan raya, stasiun ini berada di belakang Pasar Wellery. Dalam verslak yang dibuat oleh SCSM, jalur kereta api Kalibodri, Kendal, Kaliwungu lebih dahulu dibangun, tepatnya tanggal 2 Mei 1897 untuk segmen Pendrikan Kendal. Lanjut tanggal 1 November 1897 untuk segmen Kendal, Kalibodri. Sebagai tambahan, Pendrikan adalah stasiun Semarang SCSM atau Semarang West yang lama. Stasiun ini mulai beroperasi pada tahun 1897 sebagai stasiun tram. Meski merupakan stasiun utama, perjalanan kereta SCSM baru berakhir di stasiun Juwana. Stasiun ini milik operator swasta lainnya, Semarang Juwana Stroomtrammaatschapij, SJSM, yang juga melayani tram. Pada tanggal 1 Januari 1914, segmen Kalibodri Kaliwungu tanpa melewati Kendal selesai diresmikan untuk memangkas waktu perjalanan. Jalur ini kemudian menjadi bagian dari lintas utama Pantura Barat. Di tahun yang sama juga, stasiun Semarang Poncol mulai beroperasi, menggantikan stasiun lama di Pendrikan. Adapun stasiun Kendal masih beroperasi sebagai stasiun utama sampai tahun 1980. Setelah itu, jalur yang melewati stasiun Kendal resmi nonaktif hingga sekarang. KA Blambangan Express baru saja melintas langsung stasiun Kalibodri. Nama Kalibodri diambil dari sungai yang terletak di sebelah barat stasiun. Dulu stasiun ini merupakan titik percabangan dengan jalur kereta menuju Kendal, yang telah nonaktif sejak awal dekade 1980-an. Awalnya, stasiun Kalibodri memiliki 4 jalur dengan 2 jalur merupakan sepur lurus. Seiring dengan peningkatan jalur kereta Pantura Barat menjadi double track, jalurnya bertambah menjadi 5.
Perjalanan kita kali ini mulai memasuki waktu malam. Pemberhentian berikutnya atau ke-8 adalah Stasiun Semarang Tawang. Sebelum tiba di Stasiun Semarang Tawang, KA Blambangan Express terlebih dahulu melintas langsung 4 stasiun, Kaliwungu, Mangkang, Jerakah, dan Semarang Poncol. Saat lagi, kita akan tiba di stasiun Semarang Tawang Bank Jateng. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Semarang Tawang Bank Jateng, persiapkan diri Anda, periksa dan lirik kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Perjalanan kita telah tiba di Stasiun Semarang Tawang, yang pada saat itu masih memakai naming right Semarang Tawang Ban Jateng. Di sini KA Blambangan Express akan kembali menambah persediaan air. Dengan demikian, perjalanan naik kereta dengan rute terpanjang di Indonesia ini bisa dibilang sudah separuh jalan. Mengapa demikian? Sebelum memecahkan rekor tersebut, KA Blambangan Express asalnya melayani rute Ketapang, Semarang Tawang PP. Menjelang akhir tahun 2022. Awalnya, kereta ini menggunakan rangkaian campuran eksekutif dan ekonomi plus Kemenhub, bekas KA Mutiara Timur. Kemudian kereta ekonominya mengalami upgrade ke New Generation modifikasi.